Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat, rezekinya lancar ya, dan barokah. Amin. Saya mohon maaf beberapa hari atau bahkan beberapa minggu ini saya tidak ngeposting apapun di channel YouTube saya ya, karena memang aktivitas jadwal yang padat ya, jadwal off air dan ngurusin beberapa pekerjaan. Kebetulan saya buka lagi satu perusahaan. Alhamdulillah. Iya, jadi karena kesibukan jadi saya nggak sempat ngonten gitu ceritanya. Nah, kemarin ya saya tiba-tiba dapat kiriman link dari teman saya, dari sahabat saya. Nah, ada seseorang yang membuat sebuah postingan di Facebook yang kemudian akhirnya cerita ini menjadi besar karena di-share oleh banyak sekali orang ya. Bahkan ada yang komen, baru kali ini ada postingan Anda dikomentari dan dibagikan oleh banyak orang. Dan ternyata karena ada saya di situ. Ternyata gara-gara ada saya, jadi postingannya itu menjadi rame kan gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, postingan ini ya, postingan orang ini akhirnya di re-upload ya oleh siapa lagi kalau bukan Akun Vendengki Putra Doraemon. mungkin dia kangen sama saya ya. Tapi baik, sebelum saya membahas postingan orang ini, saya akan memberikan sebuah pengantar ya. Jadi gini, sahabatku semuanya. Ada sebuah rumusan kehidupan yang harus kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa rumusannya? Wa kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap ada kenikmatan, pasti ada yang dengki, ada yang iri, ada yang hasud, ada yang benci. Ya, ingat, setiap kali kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, pasti ada yang gak suka, pasti ada yang benci, pasti ada yang dengki, ada yang hasud. Nah, itu diingat-ingat ya. Nah, begitu juga dengan postingan yang dibikin oleh seperti Doraemon ya, dan tim horinya, teman-temannya itu Suneo ya. Siapa lagi? Eh banyak lah. Ini kelompok-kelompok yang menurut saya anggap nggak suka sama saya. Gitu. Pembenci ya. Masalah. Bodoh amat, nggak ada masalah. Oh ya, saya terima kasih ya buat kalian semua, sahabat-sahabat semuanya. Sebelumnya saya terima kasih banyak banget. Ya, saya nggak tahu ini kok tiba-tiba dapat ini. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan barokah ya. Makasih atas doa dan dukungannya. Semuanya saya terima kasih banyak. Oke, kembali lagi. Lalu bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang benci, yang gak suka kepada kita? Udah biarin aja. Kalau perlu ditanggapin, ya ditanggapin gitu. Kalau nggak perlu, ya nggak usah gitu aja. Karena begini loh. Ini ada contoh ya. Ada contoh, misalnya ada dua orang, ayah dan anak, ya, naik kuda bareng. Orang yang ngelihat kalau hatinya baik, pikirannya baik, pasti yang dikeluarkan juga baik. Tapi kalau yang ngelihat ini orang jahat, orang dengki, orang iri, mau kayak gimana pun kita pasti dikomentarin yang nggak baik, pasti dikomentarin yang negatif. Wah, itu orang gila ya, anak sama bapak pada nggak ngertinya. Masa kuda satu dinaikin dua orang? Ya kan? Itu kalau misalnya si ayah atau si anaknya ini ngereken apa? Ngereken itu apa?
dia ngeladenin komentarnya si pendengki ini, ganti posisi. Bapaknya turun, anaknya naik. Pasti komentarnya juga jelek. Ya. Bapaknya turun, anaknya naik. Tuh anak nggak punya adab, nggak punya sopan santun. Masa bapaknya disuruh turun jalan kaki, dia sendiri naik kuda. Ya kan? Kemudian diladenin lagi, ganti. Ya. Bapaknya naik, anaknya turun. Ya, kalau tadi anaknya naik, bapaknya turun. Sekarang gantian, bapaknya naik, anaknya turun. Itu bapak nggak tahu diri, nggak punya rasa kasihan sama anaknya. Masa dia naik kuda, anaknya disuruh turun jalan. Ya kan? Akhirnya dua-duanya turun. Bapaknya turun, anaknya turun. Kudanya dituntun, ya. Gitu. Komentarnya gimana? Tuh dua orang gila amat sih, ada kuda kok malah dituntun nggak dinaikin. Serba salah kan? Akhirnya ini pilihan terakhir nih. Ini pilihan terakhir. Akhirnya apa? Kudanya digendong sama bapak sama anak. Ya, jadi anak sama bapak ini gendong kuda. Apa kata yang pikirannya jahat tadi? Ini orang goblok banget. Kuda itu seharusnya dinaikin. Kok malah kudanya yang digendong? Ya, kuda naik manusia. Ini orang bego amat, mana akal sehatnya gitu ya. Nah itulah ya. Itulah contoh kita yang mendapatkan kenikmatan di hadapan orang-orang yang iri, yang hasut dengan kita. Itu. Ya, kita harus sadar. Saya pun juga begitu, saya sadar. Saya sangat-sangat sadar sekali dengan kejadian-kejadian yang ada seperti ini. Gitu. Baik, sekarang langsung saja saya mengklarifikasi apa yang sudah diposting oleh temannya Doraemon ini ya. Baik, saya bacakan ya, saya bacakan. Di Pekalongan kemarin, saya bertemu dengan seorang syekh dari klan Al-Idrisi. Untuk mereka yang sedang menekuni kajian tentang Ashraf, kemungkinan besar mengerti bahwa klan Al-Idrisi adalah keturunan Imam Ali dan istrinya Sayyidah Fatimah lewat anaknya yang bernama Sayyidina Hasan. Artinya Al-Idrisi adalah kabilah Al-Hasani. Di sini juga ada orang dari klan Al-Idrisi, Kiai. Mungkin antum kenal ya. Ini saya nggak tahu, manggil Kiai ini Kiai siapa. Katanya ketemu Syekh, tapi kok dipanggil Kiai gitu. Saya menunjukkan Al-Idrisi yang viral di YouTube dan menunjukkan bitokohnya di video. Ini sebenarnya nggak menyebut nama saya, tapi di YouTube itu yang Al-Idrisi ya jadi GR saya. Nggak gitu. Masalahnya komentar-komentarnya itu banyak yang larinya itu ke saya. Bahkan saya di tag. Banyak yang nge-tag akun saya di komentar itu. Dan bahkan ada komentar dari temennya ya, yang namanya Khalil ya, Salim Al-Jawi. Nanti dikontenin kayak saya loh. Ya, tolong dibantu ya. Berarti kan benar, berarti saya itu. Oke. Kemudian dia mengatakan, saya menunjukkan seorang Al-Idrisi yang viral di YouTube dan menunjukkan bitokohnya di video. Di bitokoh itu ada tanda tangan seorang nakib atau munsib Al-Idrisi asal Maroko. Saya tidak pernah menunjukkan bitokoh saya ke publik. Apalagi bitokoh dari Maroko, karena saya nggak punya bitokoh dari Maroko. Ya, yang punya bitokoh dari Maroko itu keluarga saya, saudara saya, bukan saya. Saya nggak pernah diisbat oleh Maroko. Cukup saudara saya aja lah, ya. Untuk Anda ketahui, ada pula orang yang safari ke pondok-pondok dan memberikan bitokoh Al-Jilani, yang artinya juga dia kabilah Al-Hasani. Maksudnya siapa ini yang Al-Jilani kabilah Al-Hasani? Setelah cukup lama sambil melotot sedikit,
melihat Bitokoh itu, beliau menjawab, aku tidak mengenal nama nakib ini. Aku juga tidak mengetahui niqobah macam apa ini. Saya ingin menggarisbawahi kalimat ini. Jadi Syekh Al-Idrisi itu mengatakan bahwa aku tidak mengenal nama nakib ini. Aku juga tidak mengetahui niqobah macam apa ini. Nah, pertanyaan saya buat pembuat postingan, ya, itu Bitokoh yang mana yang Anda tunjukkan kepada Syekh Al-Idrisi ini? Kan saya sudah bilang, saya nggak pernah mengupload Bitokoh saya yang dari Maroko. Ya logikanya kalau Anda menunjukkan sesuatu yang tidak beliau pahami, ya jelas beliau nggak paham lah. Siapa nakibnya, apa nakobahnya, ya jelas nggak tahu lah. Nah, jadi ini jelas. Ini Anda menggiring opini supaya orang-orang yang membaca tulisan Anda itu percaya dengan apa yang Anda bikin, kan gitu. Padahal sebenarnya itu sama sekali tidak. Nah, Anda ini seorang akademisi loh. Anda seorang santri loh. Ya. Seorang akademisi, seorang santri bisa saja salah, sah-sah saja salah. Tapi nggak boleh bohong. Ya, pertanyaannya, yang diajak ngomong ini siapa? Al-Idrisi dari mana? Al-Idrisi itu pecahannya banyak, banyak ya. Karena diambil dari Sayyid Idris. Sayyid Idris bin Abdullah Al-Mahad Al-Kamil bin Sayyid Hasan Al-Muthanna bin Sayyid Hasan As-Sibt bin Ali Karamallahu wajhah. Ini generasi yang kesekian, dekat sekali dengan Rasulullah. Wah, ini banyak sekali keturunannya ya. Nah, kaget saya. Masa? Katanya ini Bitokoh resmi loh. Akhin Al-Aziz, saya kenal banyak Al-Idrisi dan nakib di sana ku kenal semua. Jangankan nakib, ahli nasab Al-Idrisi pun ku kenal karena jumlahnya tidak banyak. Tapi nama yang memberi tanda tangan isbat ini benar-benar tidak saya ketahui. Ya kan saya sudah bilang, saya nggak punya Bitokoh dari Maroko. Yang punya itu keluarga saya. Nah ini gini. Waktu saya dapat link ini pertama kali ya, itu kan ada fotonya itu yang posting itu ya sama Syekh Al-Idrisi itu kan ada fotonya di bawahnya itu lagi ngobrol. Itu saya kirim langsung ke Nakobah Maroko ya, Al-Idrisiyah. Kemudian malah jawabnya kayak gini. Assalamualaikum Syarif, كيف حالكم بخير؟ نرجو من العلي القدير أن تكونوا في صحة وعافية. من فضلك أرسل لي اسمه حتى أبحث عنه أو أعطيني اسم المدينة التي يتواجد فيها إن كان مغربيا. Nah, artinya apa? Orang Nakobah Maroko sendiri ini nggak kenal sama Syekh ini gitu loh. Nah, seharusnya kalau dia ini memang kenal atau dikenal, apalagi saling kenal misalnya, ya harusnya nggak usah pakai nama. Saya store foto, oh saya tahu orang ini namanya ini Al-Idrisi. Dia dari sini, tinggalnya di sini. Harusnya begitu. Kalau saling mengenal, apalagi katanya saling mengenal ya kan, berjaring. Nah, ini buktinya nggak kenal. Orang Maroko lo nggak kenal. Nakobah Maroko Al-Idrisiyah nggak kenal sama beliau. Saya sudah kirim langsung loh fotonya. Ini Nakobah Al-Idrisiyah Maghrib, nggak ada yang kenal. Nah ini yang nggak beres ini siapa ini? Syekhnya apa yang bikin postingan? Nah kan, hati-hati. Mungkin nikobahnya tidak Anda ketahui Kiai atau kantornya jauh dari tempat Anda. Ya akhi, antar nikobah itu saling berjejaring. Mustahil saya tidak mengetahui nakobah ini. Wah. Kemudian saya dihubungkan dengan beberapa nakib di beberapa negara.
dan menanyakan nama-nama munsib di Bitoko ini. Mungkin beliau mau menunjukkan kalau jejaring itu benar-benar ada, karena saya sempat meragukan jawabannya. Tuh lihat, satu pun tidak ada yang mengetahui nakibnya siapa. Ini siapa yang ngomong? Capek deh. Al-Idrisi ini sempat diwawancarai di NU Online soalnya, dan namanya cukup melejit akhir-akhir ini. Ya berarti kalau gitu ketika saya diwawancarai di NU Online dan cukup melejit berarti bermasalah bagi banyak orang ya, gitu ya. Udah take down aja lah biar gak bikin repot lah. Nah, buat apa juga, bodoh amat. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya kepada Anda, saya tidak pernah pamer Bitoko. Kalau yang Anda tunjukkan Bitoko yang ditandatangani oleh Nakib Maroko, itu malah lebih bohong lagi. Karena saya tidak memiliki Bitoko yang ditandatangani oleh Nakib Maroko. Saya akrab dengan beberapa Nakib Maroko, tapi saya nggak minta isbat ke beliau. Ya, saya nggak minta isbat. Yang diisbat itu saudara saya, bukan saya. Keluarga, maksudnya keluarga saya, bukan saya. Bukan saudara kandung ya. Jadi 3 pupu dari saya. Nah berikutnya, kalau yang Anda maksud itu syahadah yang pernah diposting oleh si Kolil itu ya, Salim Al-Jawi itu ya, itu bukan bitokoh, itu syahadah. Sudah pernah saya bahas dulu, itu syahadah hadiah pemberian dari Nakoba At-Tufaihiyah ya, Al-Rifai ya, At-Tufaihi Ar-Rifai Al-Husaini. Ya jelas gak kenal syekhnya itu tinggal di mana, aslinya siapa. Bukan jalurnya. Ar-Rifai dengan Al-Idrisi itu bukan jalurnya. Loh kenapa saya diisbat? Saya dikasih kok, dikasih ya saya terima. Dikasih, bukan barang jelek. Ya kalau dikasih bom baru saya tolak ya. Saya lemparkan lagi gitu. Ya sudah. Kamu percaya nggak percaya bodoh amat buat saya, silakan ya. Anda percaya silakan, nggak percaya nggak ngurus, nggak paten ya. Itu. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah ya, diberikan hidayah, taufik. Mudah-mudahan kita kelak nanti juga dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW ya. Urusan nasab saya, kalian percaya silakan, gak percaya gak paten ya, gak paten, gak ngurus. Anda mau meragukan saya, Anda mengiptol nasab saya, gak ngurus ya, bodoh amat, gak paten. Oke, saya nggak akan pernah khawatir kehilangan nasab, kehilangan apa, pengakuan atau apa. Nggak pernah saya khawatir. Ya, terserah. Silakan nilai sendiri ya. Kalau mau melintir-melintir lagi, bikin video-video yang heboh-heboh lagi silakan. Mudah-mudahan dapat AdSense banyak ya dari mengangkat saya. Makasih, dosaku ilang mbok pek, ganjaranmu mlebu nang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.